dan seterusnya. Jadi kalau kita mau mendesain bangunan, misalnya pekerjaan Koko selama ini, itu bekerja sama dengan profesi-profesi itu. Betul. Ya. Betul. Jadi misalnya buat desain bangunannya dulu lah, diserahkan ke teknik sipil untuk membuat atau bagaimana prosesnya? Yes, begitu. Gitu ya. Itu sebenarnya profesional yang paling benar. Jadi umumnya kadang di daerah itu arsitek sekalian merangkap struktur. Itu salah sekali gitu loh, karena ya paketan all in seperti itu salah sekali gitu, karena balik lagi kita kan ahli mendesain, kita bukan ahli struktur gitu ya. Kita sih ada diajarin beberapa mata kuliah, tapi itu nggak cukup gitu loh. Jadi kita bukan ahlinya, jadi kita harus menyerahkan kepada ahlinya gitu, seperti itu. Nah, kalau bedanya kita dengan interior, arsitek bisa menjadi interior designer, interior tidak bisa jadi arsitek. Nah, gitu. Itu yang membedain profesi ini gitu. Ya, ini supaya teman-teman yang saat ini di SMA dan kalau mau memilih profesi-profesi ini supaya tahu gitu ya. Benar. Karena kalau pekerja di segi pekerjaan kok antara dulu dan sekarang itu kan, kalau dulu kan mungkin digambar manual ya. Kalau sekarang sudah tersedia banyak sekali aplikasi desain gitu ya. Itu apa namanya, dari dulu dan sekarang bagaimana kau menggambarkan pekerjaan arsitek ini? Wah, kalau sekarang jelas jauh lebih gampang, jauh lebih mudah, jauh lebih cepat. Jadi sebenarnya beruntunglah anak-anak sekarang yang teknologinya luar biasa gitu. Berarti dalam artian kita bisa mendesain lebih baik daripada dulu. Dan tampilannya sekarang sudah bentuk 3D segala macam. Benar. Zaman saya udah komputerisasi. Cuma kita di kuliah sampai semester 4 diwajibkan gambar tangan. Jadi dosen-dosen di situ melatih tangan kita. Baru habis itu semester 5 mulai masuk ke komputer. Saya suka membuat, tapi kan desain untuk dulu waktu membuat rumah sendiri kan ada aplikasi Sweet Home. SketchUp terlalu ribet. Oke. Sweet Home lebih mudah, kalau bangun tinggal narik garis itu terbentuk itu ya. Hanya untuk bagaimana sih bentuk bangunannya gitu ya. Kalau kita membandingkan bangunan-bangunan itu dari arsitektur gitu kan. Kalau sejauh melihat yang ditampilkan di televisi ya, misalnya kita melihat bangunan-bangunan universitas atau bangunan kota tertentu, kita melihat misalnya bangunan-bangunan seperti di Eropa ya, tapi ini sebenarnya saya melihatnya hanya di televisi atau di gambar. Kita melihat bangunan tua itu terlihat klasik gitu ya. Tapi kalau di tempat kita kadang melihat bangunan yang usianya mungkin puluhan 10 tahun lah, itu kok nampak kok jelek, kok kusam, kita nggak tertarik untuk melihat. Itu sebenarnya apa yang ada di situ? Wah, itu sebenarnya itu gampang sekali menjawabnya, karena itu juga jadi perhatian aku. Jadi memang kalau saya sih merasa di Indonesia, di tanda kutip di Malaysia ya, negara-negara yang majunya itu belum selama kita ngomong Singapura atau Eropa dan lain-lainnya. Perbedaannya memang di situ. Jadi di Eropa kita ngomong nggak usah jauh-jauh, mungkin ya di Singapura aja yang dekat sekali dengan Indonesia gitu, itu juga banyak bangunan tua kok. Tapi kenapa di situ bagus? Karena mereka ada maintenance. Mereka ada company maintenance, itu company yang bersih-bersih itu. Jadi mereka tuh benar-benar merawat bangunan tua itu gitu. Bahkan di beberapa tempat, misalnya di Bugis, di Chinatown gitu. Chinatown itu kan banyak bangunan pecinan yang tua banget gitu loh. Itu sama sekali nggak boleh dibongkar. Jadi cagar budaya gitu ya. Cagar budaya, jadi ada peraturannya gitu. Jadi interiornya boleh di apapun gitu loh. Jadi luarnya nggak boleh gitu. Jadi pemugaran itu bagus. Di Indonesia ada pemugarannya juga kenceng gitu. Jadi tapi di pusat.
Kebanyakan itu pemugaran tuh di pusat gitu. Jadi kalau di daerah menurut saya pemerhati pemugarannya nggak terlalu tinggi ya gitu loh. Jadi lebih lebih ke itu sih. Lalu ada beberapa yang bangunan-bangunan tuanya masih dipertahankan, dalam artian tuh bagus tapi kan udah kotor, udah kusam. Nah itu yang sebenarnya tinggal dibersihin, dipugar, dirapiin lagi, di finishing kembali, karena kan itu udah bertahun-tahun. Nah itu yang nggak jarang dilakuin gitu loh. Lebih ke itu sih. Itu juga pengalaman, artinya kami di sini yang mengelola, dipercaya untuk mengelola yayasan di sekolah-sekolah itu juga kadang-kadang kami merasa adanya kerusakan dalam bangunan itu disebabkan oleh hal yang sepele. Iya. Gitu ya. Misalnya seringkali atap bocor itu karena tidak membersihkan daun. Ya. Itu kemudian jadi akhirnya masuk ke platform, rusak, kemudian ke tembok, jadi temboknya rusak. Itu yang kemudian terjadi karena yaitu yang tadi pemeliharaan gitu ya. Tapi mungkin nggak kita membangun sesuatu gitu ya, membangun sesuatu yang kita pikirkan bahwa maintenance-nya itu mudah atau kecil itu bisa nggak? Bisa sekali. Jadi kita mau desain apapun itu bisa. Lalu mau desain se-ekstrim apapun atau sesederhana apapun, secantik apapun, itu semua tuh ingat itu harus ada maintenance. Contoh kita ngomong wanita gitu. Wanita mau secantik apapun kalau nggak di maintenance, dia juga bakal jadi merawat diri dalam artian ya. Iya, tanda kutip jadi nggak cantik gitu loh. Good looking orang yang melihat. Betul. Jadi orang yang nggak good looking tapi kalau di maintenance dia bakal jadi good looking, seperti itu. Jadi sama bangunan juga begitu. Jadi bangunan sederhana pun, bangunan mau bangunan tua pun itu semua harus di maintenance. Jadi gampang. Jadi contoh sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh, warna beton itu juga sebenarnya warna abadi. Jadi kayak warna jembatan itu kan abadi tuh. Jadi itu mau kotor juga nggak gitu kelihatan kan begitu. Jadi itu di arsitek kita sih sudah ada beberapa treatment. Jadi ini kalau misalnya kafe, bagusnya kalau kafe ini kan orangnya banyak nih, orang itu kan sifatnya beda-beda ya. Jadi bagusnya kita kasih warnanya apa, jangan putih lagi gitu, karena udah jelas putih gampang kotor. Begitu sih. Jadi seru sih kalau arsitek ini all about, karena logika banyak bidang ilmu juga masuk di situ kan. Dalam psikologi itu ada teori Gestalt. Teori Gestalt itu kan bagaimana kita menyusun suatu bangunan sehingga orang merasa nyaman di situ. Juga pewarnaan itu kan ada psikologi warna. Benar. Itu jadi arsitek tuh banyak besar sekali ya ilmu. Jadi nggak cuma kita ngomong desainnya bagus ya, atau estetik doang, atau warna, enggak gitu. Bahkan terkadang kita mendesain itu pun kita harus mengerti si owner ya, pemiliknya, karakternya seperti psikologisnya gitu. Kita kalau misalnya kita kalau lagi berdiskusi, lagi desain, taunya suami istri ini bertengkar nih. Bertengkar karena memperdebatkan hal-hal kecil, pemilihan seperti itu. Nah, kita harus menguasai ilmu membuat mereka gak bertengkar loh. Jadi bukan berarti oke, Bapak Ibu silakan bertengkar dulu, saya pulang dulu. Enggak. Kita kan memberi masukan gitu ya. Betul, memberi masukan itu seperti apa. Nah, jadi secara gak langsung harus bisa semua. Makanya, nah ini penting nih buat anak-anak. Kuliah di arsitek sebenarnya gak mewajibkan kita harus jadi arsitek. Jadi ya kalau bisa jadi arsitek yang bagus, ya itu karena saya senang jadi arsitek, cita-cita saya juga beruntung banget bisa kuliah di arsitek, bekerja sebagai arsitek. Itu adalah idaman semua orang ya, saya rasa ya, bisa kuliah dan bekerja dengan apa yang dia mau gitu. Nah, tapi kalau misalnya pada akhirnya setelah lulus dan dirasa kayaknya saya nggak gitu berbakat nih jadi arsitek, justru arsitek ini lulusan yang paling banyak dicari. Dalam artian, setahu saya bank-bank besar
itu malah carinya arsitek. Beberapa pentolan-pentolan yang kita lihat di bos-bos besar itu misalnya banyak lulusan arsitek. Kenapa? Karena arsitek itu dinilai jago manajemen waktu. Jadi kita gimana caranya mengatur waktu dengan deadline yang tipis, projectnya banyak. Nah inilah itu kan sebenarnya dibutuhkan di hampir di semua profesi ya. Nah gitu. Jadi makanya setahu saya banyak bank-bank besar malah kadang mencari arsitek. Karena sudah terbiasa kerja dalam deadline gitu ya. Iya, dalam tekanan, dalam deadline itu kan di semua profesi saya rasa juga ada ya. Orang yang nggak bisa lewatin tekanan begini, dia bakal fail. Gitu loh. Kalau untuk teman-teman kita, untuk anak-anak yang masih sekolah di SMA gitu ya, atau di SMP, apa sih hal yang harus disiapkan untuk teman-teman yang ingin menjadi juga seorang arsitek? Pertama, saya titip kata mental. Jadi mental itu yang paling penting, kuncinya di mental. Jadi mau kitanya ternyata nggak bisa gambar, itu urusan kesekian. Mau ternyata kitanya nggak bakat itu bisa dipelajari di universitas menurut saya gitu loh. Tapi yang paling penting di sini adalah mental. Dengan mental yang bagus, kita bisa lewatin arsitektur itu satu sih. Baru kedua ya mental, bakat gitu loh. Bakat yang bagus kalau misalnya kita juga kuliahnya begitu-begitu aja juga ya begitu aja gitu. Jadi yang paling penting menurut saya satu sih mental. Suka mental. Mental karena setahu saya arsitek, dokter, ya itu dua kuliah yang terberat ya, yang lembur belajar. Kalau dokter itu kan belajarnya gila-gilaan ya, bukunya itu, terus juga kuliahnya lama gitu kan. Tapi kalau arsitek ini lembur, kita mungkin sering banget lembur gitu. Terus juga tekanan desainnya tuh kuat banget. Jadi butuh mental yang kuat banget untuk melewatin 4 tahun ini. Gitu. Jadi pertama ya setelah mental terbentuk, kedua kita harus menyukai apa yang kita kuliahkan gitu, yaitu arsitek. Kalau makanya tadi saya balik lagi ke orang tua tadi. Kalau orang tua memaksa kita menjadi arsitek tapi kitanya nggak suka arsitek, 70% fail. Karena yaitu dia, dan pada akhirnya kan anak-anak ini bakal menyalahin, ya kan saya nggak suka dari awalnya kan saya sudah bilang ke mama gitu loh kan begitu. Tapi kalau dianya ya ada rasa tertarik lah, lalu mentalnya bagus, nggak pantang menyerah, ini sebenarnya modal yang paling kuat untuk menjadi arsitek sih. Gitu. Kalau sekarang di SMA Santa Maria sejauh saya juga ikut terlibat, bagaimana bakat anak itu digali, bakat dan potensi anak itu kan lewat tes psikotes ataupun lewat mata pelajaran itu kan digali supaya anak mengenali apa namanya ya, dirinya dan profesi yang akan diperjuangkannya nanti gitu kan. Kalau sejauh saya mempelajari, kalau misalnya orang yang ingin arsitek, teknik sipil itu kan orang-orang yang memiliki kemampuan spasial, kemampuan spasial baik gitu ya, dan juga mungkin rasanya matematis harus baik karena banyak hitung gitu kan. Itu juga seringkali kalau saya di SMA Santa Maria dan bersama dengan Pak Marlon dan teman-teman, saya mengatakan kita harus mengenal diri kita. Karena kalau kemudian kita menginginkan profesi tertentu tanpa didukung oleh istilahnya potensi yang ada, memang bisa dipelajari. Tetapi kita terlalu spend waktu banyak untuk hal itu gitu ya. Untuk hal itu kita banyak yang harus dikorbankan istilahnya untuk untuk mengejar kita ahli di bidang itu gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita mau membuat bangunan gitu ya, dan kadang-kadang kan orang dihadapkan pada dana yang terbatas gitu ya. Pertanyaan saya, kalau kita dihadapkan harus pada fungsional dan estetika, mana yang kemudian harus dipilih antara fungsional dan estetika?
Fungsional. ya. Fungsional. Jadi menurut kau sendiri kalau orang mendesain bangunan gitu ya dengan menggunakan istilahnya dana terbatas itu apa sih yang kemudian harus dirancang? Apakah kemudian mau rumah yang wah atau seperti apa kalau kau sendiri? Itu pertama balik lagi ke budgetnya klien. Itu dulu sih. Jadi kalau budgetnya bagus, terus juga klien pengen seperti apa, itu bisa dikerjain. Tapi kalau misalnya budgetnya sedang atau pas, tentu ada penyesuaian gitu. Tapi kalau menjawab pertanyaan yang tadi gitu, fungsi atau estetik, saya sih menjawabnya fungsi ya, fungsional gitu. Kenapa gitu? Balik lagi, rumah ini adalah ruang untuk manusia yang di dalam tinggal. Nyaman gitu ya. Jadi dalam artian, berarti kan di sana kita ngomong aja bapak yang tinggal gitu. Bapak tinggal di dalam sama keluarga. Tentu yang paling penting dikejar adalah fungsionalnya dulu. Kalau estetik kan sebenarnya oke, memang bapak melihat estetik, tapi kan sebenarnya lebih kepedulian orang tetangga yang melihat itu estetik. Jadi sebenarnya untuk dilihat dari luar. Iya, jadi sebenarnya estetik itu yang sekunderinya ya udah itu nanti dulu deh. Fungsi dulu. Kalau kan nggak guna ya estetik bagus tapi nggak berfungsi gitu loh. Jadi kalau misalnya dua-duanya bisa bagus ya jelas bagus. Dua-duanya bisa ya dua-duanya ya. Iya. Jadi kita juga ya arsitek dinilai bisa mendesain dengan budget terbatas pun sentuhannya arsitek bisa bikin bagus. Jadi itulah kelebihan arsitek ya yang itu. Jadi contoh pakai kayu buangan itu juga dengan komposisi yang kita lihat itu juga udah bisa bagus tuh. Nah itu saya pernah ke kafe pakai kayu-kayu palet. Palet bekas ini ya. Untuk meletakkan barang-barang itu dan bagus penataannya itu benar. Bagus. Dan itu arsitek. Itu memang kerja arsitek gitu. Arsitek. Kau sendiri selama ini banyak proyeknya di Pekanbaru atau di luar Pekanbaru? Kita terus terang beruntung sekali, proyek kita nggak cuma di Pekanbaru, kita banyak diberi kepercayaan sampai nasional. Jadi Medan, Lampung, Palembang, Jakarta, bahkan kita juga ada proyek sampai Makassar gitu. Jadi nggak cuma di Pekanbaru sih. Dengar-dengar juga mendesain rumah dari anak Jokowi ya? Iya, kita mendesain proyek dari Mas Kaisang, Mas Gibran juga, dua-duanya. Di Solo berarti rumahnya? Satu yang di Solo, satu yang di Jakarta. Jadi menangani proyek-proyek istilahnya orang-orang penting dan dipercaya ya? Ya. Artinya dari sekian mereka pasti kenal banyak arsitek ya? Iya. Dan kemudian kalau dipilih itu sesuatu yang luar biasa juga. Satu kebanggaan buat kita anak daerah lah. Saya juga bangga sekali bisa mendesain anak-anaknya presiden gitu. Dan ini juga motivasi bagi teman-teman yang ada di SMA Santa Maria ya. Artinya bekerja baik, kemudian menempuh pendidikan yang baik, dan kemudian ya bisa menghasilkan karya-karya yang artinya kalau arsitek ini karya-karyanya bisa dinikmati oleh orang lain ya kok ya. Benar. Jadi saran saya sebenarnya ada dua sih sebenarnya. Setelah kuliah kita jangan langsung kerja sendiri dulu. Jadi harus kerja sama orang dulu. Ini wajib, menurut saya wajib. Jadi kan kadang orang merasa begitu lulus, saya pintar kok, saya bikin sendiri. Justru itu menurut saya blunder gitu ya, karena kita belum melihat dunia kerja yang sebenarnya. Jadi harus belajar dulu gitu loh. Jadi jangan takut, nanti saya belajar kelamaan jadi nggak dapat duit, itu salah sih. Justru begitu kita mulai dari awal tapi pengalaman kita belum ada, justru kita di situ-situ aja. Tapi kalau kita bekerja dengan arsitek yang lebih baik gitu, kita bisa belajar dari orang lain juga. Benar gitu. Kenapa kita belajar dari guru yang bagus gitu.
seperti itu sih. Jadi menjadi arsitek juga nggak berhenti kemudian selesai kuliah lalu berhenti belajar kayak ya? Enggak, kita bahkan sampai sekarang saya belajar terus. Jadi ya saya biasanya ya kita alasan dikit lah, pelampiasannya jalan-jalan gitu. Jadi karena arsitek itu kan apa ya, harus ada inspirasi gitu. Jadi bahkan saya jalan-jalan, misalnya saya ke luar kota, ke Lampung, ke Palembang, itu saya nggak cuma melulu lihat bangunan di situ gitu. Bahkan dari makanan pun kita bisa bawa inspirasi itu jadi bangunan. Dari ketemu orang Lampung pun, misalnya orang Palembang pun, budayanya seperti apa, sifatnya seperti apa, cara kerjanya, cara sehari-harinya seperti apa, itu bisa membawa ya menjadi satu konsep yang bagus di desain. Oke. Gitu. Saya kira sudah cukup panjang kita bicara, kayak udah lebih dari 40 menit, jadi kita bisa dilanjutkan lagi, tapi kok banyak kegiatan lain. Terakhir, apakah ada pesan-pesan tertentu untuk adik-adik kita yang masih di SMA di Santa Maria lah, baik di SD, SMP, SMA, atau bagi teman-teman kita yang di sekolah-sekolah prayoga di tempat lain atau dimanapun juga, ada pesan-pesan kok? Saya mengharapkan kita anak-anak daerah ini berjuang sampai nasional, mau itu jadi arsitek ataupun yang lain, profesi lain ya. Tapi setelah kita ngomong sukses di nasional, kembalilah membangun daerahnya gitu loh. Karena kalau nggak kita yang bangun, siapa lagi gitu sih. Itu dari saya. Gitu. Oke, makasih. Sangat inspiratif ya, ada banyak hal yang kemudian baru kita dapat. Tadi yang saya ringkaskan, yang pertama, bagaimana kita mengenal diri, terutama tadi terkait dengan mungkin kita bisa berbeda pilihan untuk kuliah, untuk apa dengan orang tua. Dan tadi yang dikatakan bagaimana kita mengenal diri kita, kemudian itu memilih mana yang kemudian terbaik sesuai dengan potensi diri kita. Terus kemudian yang kedua tadi, bagaimana kita yang artinya tinggal di daerah, itu bisa berprestasi juga di tingkat nasional. Kita bisa serius berkarya di tingkat nasional. Dan yang kemudian berikutnya adalah kita jangan juga lupa untuk kembali ke daerah, membangun daerah kita masing-masing dimanapun kita berasal. Itu aja, Kak? Ya, itu aja. Oke. Cukup. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bye.